Pemerintah mau sampai kapan nahan bensin SPBU lain? Udah seminggu lebih nih, mau isi bensin susah banget. Tot, lu katanya mau tutup ya? Iya Sel, nggak kuat gue di sini, saingannya nggak sehat. Payah lu Tot, gue baru juga job. Udah nggak tahu lagi gue sama negara ini mau kayak gimana dah bang. Lu lihat nih di sel. Ya Allah, bensinnya habis bang, kosong. Kosong pak, kosong. Kelangkaan BBM di swasta ini sengaja dilakukan oleh Pertamina karena Pertamina tidak rela harga dirinya merasa hancur karena ketika dulu Bahaya Pertamax sekarang lo bro. Tuh lihat, Pertamax biru, mana birunya kayak gini nih. Tuh, sampai hancur. Di Malaysia, semua SPBU swasta juga dikasih subsidi. Sebagai info, SPBU milik pemerintah Malaysia yaitu Petronas mencetak untung 216 triliun rupiah di 2024, jauh dibanding Pertamina milik Indonesia yang untungnya 49, banyak yang mengatakan tidak bisa memberikan kualitas yang terbaik, malah mematikan bisnis orang lain, seperti halnya stesen minyak swasta, Shell, BP, Vivo, semuanya sudah mau bengkak dekat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang sudah bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang isu kelangkaan minyak yang ada dekat stesen swasta yang ada dekat di Indonesia. Apa penyebabnya di stesen minyak swasta seperti Shell dekat Indonesia dan juga Vivo yang semacam lainnya juga yang berbasis yang bukan Pertamina para sahabat, karena mereka itu menyediakan kualitas yang terbaik dan memberikan harga dengan sepatutnya. Sedangkan Pertamina membuat masyarakat sudah kecewa dengan mengoplos yang berbasis Pertamax yang around 95, bukan 95, 97 ya dekat Malaysia. Itu dioplos dengan around yang 95 ataupun di bawahnya para sahabat. Dengan harga yang begitu mahal dengan hasil yang tidak memuaskan. Makanya banyak masyarakat beralih ke stesen minyak Shell yang berbasis swasta, mahal tetapi kualitasnya baik, bagus, macam itu para sahabat. Sudah viral di media sosial bahwa kelangkaan minyak tersebut melainkan dibatasi oleh pemerintah karena mereka tidak mau bersaing dengan sehat, katanya para sahabat. Karena apa? Dengan konsumen yang beralih berbondong-bondong ke stesen swasta, ke Shell, itu secara tidak langsung bukti ketidakpercayaan masyarakat kepada Pertamina yang ada dekat Indonesia. Stesen minyak Pertamina itu sudah membuat masyarakat ragu macam itu, karena sudah isu itu sudah meledak yang bulan kemarin dioplos macam itu. Sampai sekarang itu rakyat banyak yang tidak percaya lagi kepada Pertamina para sahabat. Makanya ketika kepercayaan itu sudah tidak ada oleh masyarakat, orang berbondong-bondong ke Shell, ke stesen swasta. Malah pemerintah buat aturan membatasi impor dari stesen minyak swasta itu para sahabat, ataupun ngambil dari minyak dari Pertamina macam itu. Kan kocak macam itu. Itulah liciknya negara yang ada dekat Indonesia ketika kalah untuk bersaing secara benar para sahabat. Kita simak videonya, apa-apa benda boleh komen ke bawah. Kita langsung ke videonya. Let's go. Pemerintah mau sampai kapan nahan bensin SPBU lain? Udah seminggu lebih nih, mau isi bensin susah banget. Di kantor disuruh sabar, di jalan disuruh sabar, giliran isi bensin disuruh sabar juga. Harusnya pemerintah tuh disuruh isi bensin. Di kompetitor lain juga. Lagian Pertamina juga sih korupsi kilang minyak 2018 sampai 2023. Pertamax dioplos, rugi ratusan triliun. Udah monopoli kok masih rugi? Nanti kalau karyawan SPBU lain di PHK dipecat-pecatin gimana? Nanti kalau pada ke Pertamina semua penuh dong karyawan Pertamina. Dari nol ya Mas ya, dari nol juga ya Mas ya, dari nol ya Mas ya, dari nol. Kita bukannya nggak cinta produk lokal, tapi kalau emang belum mau, masa dipaksain? Udah, aku mau isi bensin dulu, nanti motor gua nggak bisa jalan. Halo anjing babi, setan kontol. Mari kita simak kebijakan ajaib yang baru saja diumumkan.
Pemerintah bersama Pertamina berencana melarang kendaraan yang belum bayar pajak untuk mengisi bahan bakar. Peraturan baru Luar lagi. biasa bukan? Jadi sekarang, sebelum membeli bensin, kita tidak hanya harus merogoh kantong yang makin tipis karena harga BBM naik, tapi juga harus memastikan surat-surat pajak sudah lunas. Wahai kontol peler anjing asu babi celeng setan dajal. Pertanyaannya sederhana. Aturan baru apa dari hubungan pemerintah mesin dan kendaraan Pertamina dengan status jangka waktu pajak? pengisian BBM Apakah untuk tangki bensin mobil bisa 7 hari, membaca STNK sedangkan untuk motor atau mungkin 4 nosel hari. di SPBU Yang akan nanti jadi pajak polisi pajak dan surat dadakan? kosong tidak dilayani. Yang jelas, Siap-siap rakyat jadi kecil besi semakin tua. dipaksa taat, sementara pejabat dan pengusaha besar yang sering menunggak kewajiban tetap melenggang bebas. Kebijakan ini hanya menambah beban masyarakat. Bayangkan, petani, tukang ojek, nelayan, hingga sopir angkot, semua harus gigit jari jika telat bayar pajak, padahal mereka hanya ingin mengisi bensin supaya bisa mencari nafkah. Sementara itu, kebocoran anggaran, korupsi, dan subsidi yang entah hilang kemana tidak pernah benar-benar dibereskan. Bukankah lebih masuk akal jika pemerintah memperbaiki sistem perpajakan, menindak tegas penunggak pajak kelas kakap, dan menghentikan pemborosan anggaran ketimbang menekan rakyat kecil lewat pom bensin? Jangan sampai SPBU berubah jadi kantor samsat kedua. Rakyat sudah cukup lelah dengan harga sembako yang naik, tarif listrik mencekik, dan sekarang bayar pajak atau tidak bisa jalan. Kebijakan seperti ini hanya menunjukkan satu hal. Ketika otak gagal mencari solusi, rakyatlah yang kembali jadi kambing hitam. Ingat, negara ada karena rakyat, bukan rakyat yang ada untuk jadi sapi perah negara. Bangsat! Kosong. Bang, gimana menurut Kosong juga. tentang SPBU Shell Gacok. yang sekarang udah mau pada langka? Waduh. Akhirnya bro, nemu juga bro. Jadi gimana Mek? Makin ketar-ketir nggak lo? Sama peraturan pemerintah kita yang semakin hari semakin lucu ya. Dimana nih sekarang Shell lagi langka banget nih ya kan. Bagi kalian yang mungkin di daerah yang nggak ada Shell guys, gue bakal kasih tahu kenapa masyarakat di sini jauh lebih demen make Shell ya kawan-kawan ya, ketimbang make yang namanya si merah itu. Nih ya, kenapa gua yang tadinya dari Pertamina beralih ke Shell kawan-kawan ya? Karena jujur aja, Shell itu kawan-kawan bener-bener pelayanannya gokil banget. 10 ya Mbak? 30. Ya. Ada. Ya mari. Meskipun kalau kita lihat ya guys, itu bener-bener harganya ya jauh lebih mahal daripada si merah itu kawan-kawan ya. Tapi jujur aja coy, worth it banget buat lo beli bahan bakarnya. Kedua, yang gua sangat-sangat ajung jempol adalah kualitasnya. Tidak oplos-oplosan Mek. Ketika lo udah punya pasangan, tiba-tiba pasangan lo mengkhianati lo, apakah lo akan balik dengan pasangan lo? Apakah lo akan kembali di jurang yang sama, di lubang yang sama? Enggak kan? Itulah yang gue rasain sekarang bro. Gara-gara pemberitaan ngoplosan kemarin, gue mohon maaf aja, gue udah beralih yang namanya dari Pertamina ke Shell kawan-kawan ya. Kualitas bahan bakarnya kerasa banget kok di kendaraan lo. Bener aja, walaupun nih sekelas gue bahan bakarnya pakai yang super aja, wah beda banget Mek. Bahan bakarnya Mek di motor tiba-tiba ngacir gitu kan ya. Emang kerasa banget gitu loh. Sudah ya Pak? Oke, terima kasih. Tuh, kalian udah tonton kan? Bener-bener ramah banget bro. Bahkan kalau kalian lihat ya, di Shell itu ada namanya minimarketnya bro. Dan juga ada bengkelnya. Jadi kalau kalian mau ganti oli, servis bisa di situ juga. Jadi one stop solution kan. Bukan cuma tempat untuk isi bahan bakar doang, tapi tempat dimana kalian bisa istirahat juga bro. Gokil banget. Bahkan di dalam minimarketnya itu kalian bisa namanya santuy sambil ngecas gratis. Dan juga toiletnya kagak bayar. Kagak bayar guys. Gak ada 2000-an tuh ya. Kagak kayak sebelah tuh ya kan, dikit-dikit 2000. Nanti nih saran gua, kalau lo mau bilang mereka bisa berkolaborasi dengan kita, minimal lo naikin dulu kualitas lu bosku. Orang tuh mana ada yang mau berkolaborasi sama suatu brand yang tidak bisa menjaga integritas, kepercayaan, dan kualitas. Asik, berat banget ke bahasa gua. Bahaya Pertamax sekarang loh bro. Tuh lihat, Pertamax biru, mana birunya kayak gini nih. Tuh, sampai hancur. Tuh, filternya lihat tuh. Tuh, filternya bos. Pertamax loh ini. Ya tuh. Rusak ya. Bukannya mau Penyebab caci maki Pertamina, oplos. bukan. Aduh, lihat nih. Tuh. Apa Pertamax kayak gitu tuh?
Ini pure, ini asli ya, ini gak ada rekayasa nih di tangki mobil nih. Tuh. Benar-benar ajib memang. Ini korban pertama. Aduh. Kering lapin. Iya. Dalam. Bang, kalau bensin habis ngapa nggak ditutup aja bang? Lu tutup aja tuh mulut-mulut pejabat yang korup. Bacot doang nih, lu mau lihat dagangan gue di sel nih. Tuh ya Allah, temen gue udah kayak orang pindahan gitu, bawa tas gede bener. Lu kalau ada yang mau tinggal DM gue aja bro, gampang. Selain itu kita juga bengkelnya masih buka tuh. Lu kalau mau ganti oli bisa di situ. Lu ganti dah tuh, lu servis motor lu yang udah geter palanya tuh. Servisan di kita tuh bukan kaleng-kaleng. Kemarin ada yang servis saya motor Mio, di servis sama orang saya langsung jadi PCX. Bro amat lah berlebihan, biar kayak janji-janji pejabat pada berlebihan tapi nggak ada yang ditepatin. Tot, lu katanya mau tutup ya? Iya sel, nggak kuat gue di sini, saingannya nggak sehat. Payah lu Tot, gue baru juga join. Oh my god, apa gara-gara gue kali ya? Maaf ya guys. Lu semua nggak ada yang salah. Mau sekeras apapun usaha kita, pasti bakal tetap kalah sama putra daerah. Susah dia mah, backingannya si Bahlul. Ya udah, gue udah bangkrut nih. Pamit duluan ya. Gimana nih ekspor minyak kita? Masa harus lewat Pertamina sih? Ih, ogah banget gue beli lewat dia. Masyarakatnya sendiri aja ditipu, apalagi kita. Payah dia, udah kita ikutin semua aturannya, tapi masih aja cari cara curang. Ya begitulah kalau perusahaan nggak berani bersaing. Padahal kan mereka udah diutamain sama pemerintahnya. Emang rata-rata di Indo kan gitu, nggak berani bersaing sama swasta kayak kita. Because we are elite, yes! Lihat aja no PLN, kalau ada pesaing lain, nggak bakal laku dia. Udah gitu tiap hari kena komplain ya kan? Hahaha, ya udah sih kalau emang kita dipersulit tutup aja dah. Nanti kan warga dia juga itu yang bakal nganggur. Kasian nih warganya punya pemerintah kayak gitu. Lagi pada ngobrolin apaan sih lu pada? Serius banget. Biasa Tot, makin ditindas kita sama Indo. Untung gua udah cabut duluan. Iya nih, gue juga dikit lagi cabut kayaknya. Jangan kesel, nanti nggak ada yang bimbing gua lagi sama BP. Nanti kita kehilangan arah, nggak suka. I don't like that. Sorry ya, keputusan gue udah bulat. Ayo, mending ikut gua nyari negara yang lebih sehat. Kuy Tot. Tuh, kurang pinter apa menteri kita? Kurang cerdas apa menteri kesayangan kita ini ya? Lihat, bukannya diberesin dari tingkat kualitasnya, ditumbuhkan lagi kepercayaan publiknya sama Pertamina. Dia bikin kebijakan begini. Ya, ini kayak gini-gini nih Pak Presiden tahu gak sih sebenarnya? Bingung gue mah kadang-kadang. Bahlil ampun dah. Udah nggak tahu lagi gue sama negara ini mau kayak gimana dah bang. Lu lihat nih di sel. Ya Allah, bensinnya habis bang, kosong. Kosong pak, kosong. Dari tadi lu, pada customer gue gini-gini mulu, kosong pak, kosong. Biasanya dimulai dari angka 0 ya pak. Udah kangen gue tuh begitu-gitu. Mau sampai kapan lu begini lu? Temen gue pada nganggur, pada dirumahin bang, gara-gara bensin kosong nih. Ya Allah. Ada lagi satu menteri pakai bilang, beli aja di sel, beli aja di Pertamina kalau sel sama BP kosong. Maksud gue lu kalau mau laku jujur. Kosong pak. Jujur maksud gue. Jangan curang. Dan kayak gini efeknya tuh ke orang-orang kita bang. Disangka orang sel itu orang-orang Kamerun kali ya. Bukan orang Indonesia juga. Yang harus bayar pajak ke negara ini tuh. Nggak tahu duit pajaknya buat apaan. Sekarang kalau pada nganggur kerja bayar pajak pakai apaan bang? Solar, mau lu solar no? Stok gue masih banyak no solar no. Kelangkaan BBM di swasta ini sengaja dilakukan oleh Pertamina. Karena Pertamina tidak rela harga dirinya merasa hancur karena ketika orang isi BBM lebih memilih di BBM swasta daripada di SPBU Pertamina, Pak. Nah, yang katanya Pertamina meminjam tangannya ESDM untuk bagaimana menghambat importasi terhadap SPBU swasta. Harusnya dengan kejadian fenomena masyarakat yang lebih memilih antri berjam-jam di SPBU swasta dan dibandingkan di SPBU Pertamina, ini harusnya menjadi introspeksi buat Pertamina. Artinya kepercayaan publik kepada Pertamina sedang tidak baik-baik saja. Di Malaysia, semua SPBU swasta juga dikasih subsidi. Sebagai info, SPBU milik pemerintah Malaysia yaitu Petronas mencetak untung 216 triliun rupiah di 2024, jauh dibanding Pertamina milik Indonesia yang untungnya 49,5 triliun rupiah. Padahal kalau kita lihat, BBM subsidi di Indonesia adalah Pertalite yang merupakan RON 90, sementara di Malaysia BBM yang disubsidi adalah RON 95. Kalau di Indonesia, ini sekelas Pertamax Green atau di Shell V-Power. Dan kalian jangan kaget, harga RON 95 yang
disubsidi pemerintah Malaysia hanya 2,05 ringgit atau Rp8.000. Kok bisa ya yang disubsidi BBM berkualitas tinggi dibuat murah tapi dapat untung jauh dari Pertamina? Lalu logikanya kan kalau harga BBM subsidi murah harusnya hanya Petronas saja yang disubsidi biar orang-orang berbondong-bondong ke SPBU milik pemerintah. Nyatanya di Malaysia semua SPBU swasta dikasih subsidi untuk BBM RON 95 juga. Jadi semua BBM RON 95 di Petronas maupun SPBU swasta Malaysia sama-sama Rp8.000. Wow, dengan begini gak cuma SPBU Petronas saja, tapi swasta juga banyak di seluruh Malaysia, sehingga lapangan pekerjaan pun bertambah banyak. Menurut Autogeng, kenapa di Malaysia SPBU swasta disubsidi tapi Petronas bisa untung sebanyak itu? Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak antara produk lokal, seperti halnya produk lokal yang ada dekat Indonesia, Petron, bukan kalau dekat Malaysia kan Petronas macam itu para sahabat. Sedangkan dekat Indonesia, produk lokalnya itu Pertamina yang punya negara para sahabat. Tetapi banyak masyarakat yang tidak percaya dengan adanya kasus pengoplosan di bulan sebelumnya. Dan bahwasanya para sahabat banyak yang beralih ke swasta. Bukannya pemerintah itu mengembalikan kepercayaan lagi ke publik, kepada masyarakat, bahwasanya produk kita sudah tidak dioplos lagi memberikan kualitas yang terbaik, malah mematikan mematikan bisnis yang swasta-swasta yang ada dekat Indonesia seperti Vivo, seperti halnya juga Shell dan juga Total, juga BP macam itu para sahabat. Itu ekspornya dibatasi. Sekarang kalau mau kalian punya stok harus ngambil barang dari Pertamina macam itu. Jadi kalau dulunya ekspor dari luar negara, sekarang harus ngambil langsung produknya Pertamina. Dan sedangkan masyarakat banyak sudah yang kecewa dengan Pertamina ini, banyak yang sudah tidak percaya lagi. Lantas apa yang terjadi ke episode selanjutnya para sahabat? Menteri-menterinya apakah akan mencabut dengan bekerja sama dengan Pertamina? Apakah banyak BP dan juga Shell dan juga Vivo ini tidak mau membuka bisnis dekat Indonesia? Dan dampaknya karyawan, orang-orang Indonesia yang bekerja dekat citizen swasta ini para sahabat, PHK massal, tak ada pekerjaan macam itu. Jadi pemerintah ini menurut Mas Farhan bersaingnya itu untuk mengembalikan kepercayaan kepada publik, kepada masyarakat. Bukan kayak gitu menurut Mas Farhan. Jadi buktikan bahwasanya kualitas Pertamina yang saat ini, yang sudah kemarin membuat kepercayaan masyarakat menjadi down, menjadi turun. Harusnya apa ya para sahabat? Memberikan solusi bahwasanya ini sudah tidak dioplos lagi. Bukannya mematikan bisnis orang lain. Dan juga kalau bisnis orang lain juga ketakutan untuk mengambil barang dari Pertamina, nanti kan kalau mereka cabut daripada Indonesia buka di negara lain, kan banyak PHK para sahabat. Itu banyak PHK yang intinya. Jadi aku lah gak tahu dengan kebijakan menteri-menteri yang ada di Indonesia macam itu para sahabat. Aku lah gak tahu lah sekarang ini Indonesia dulu. Aku lah pusing aku kalau menengok, mengkritik negara aku sendiri ini para sahabat. Semoga saja dengan adanya sekarang ini, dengan adanya peraturan yang baru ini boleh ditinjau ulang dan juga boleh memberikan pekerjaan kepada masyarakat kita sendiri. Jangan setidaknya BP dan juga Shell ini nanti takutnya kabur para sahabat dan memberikan PHK massal kepada Indonesia, rakyat Indonesia macam itu. Dampaknya kepada rakyat Indonesia, kepada rakyat sendiri. Kalau pejabat-pejabatnya, menteri-menterinya mereka sudah kaya, sudah hidup enak. Yang dipikirkan kita masyarakat sendiri, masyarakat kecil macam itu para sahabat. Dan kalau dekat Malaysia ya para sahabat, itu memang kalau kita menengok di video yang akhir itu meskipun citizen swasta itu minyaknya disubsidikan. Kalau dekat Indonesia, kalau mereka berkolab dengan citizen minyak dengan Pertamina, dengan lokal, produk lokal, kan ada Pertalite para sahabat. Jadi apakah nanti akan disubsidikan? Itu pertanyaan yang paling penting. Itu mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.